Pada ketawa ya. Gitu. Kalau di orang kan fondasinya kuat, maka atasnya blossom gitu, Iya, berkembang. iya, Kan iya. harusnya begitu. Nah, untuk bikin fondasi kuat itu bukan tugasnya Sinteyong. Tugasnya direktur teknik. Dan itu butuh waktu lama. Yes. Nggak dalam sekejap Yes, karena mata doang. filosofinya kalau pelatih tim nasional itu for the tomorrow. Jadi kita kerja untuk besok, berarti result yang ditunggu. Itu pelatih tim nasional. Beda aja dengan direktur teknik for the future, buat masa depan. Nah, jadi filosofi kerjanya aja udah beda. Oke. Nah, makanya sebetulnya yang kurang-kurang itu sebenarnya tugasnya direktur teknik yang namanya Indra Safri di PSSI. Tapi kerja kan? Kerjanya ngikutin Sinteyong. Harusnya Benahin yang itu tadi, yang fondasi dasar itu, competition, pembinaan usia muda, kompetisi usia muda, peningkatan kualitas pelatih, bla 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 itu. Seperti itu. Sehingga Sinteyong nggak perlu lagi ngeberesin passing gitu kan, ngeberesin fisik. Ini yang harus ngingetin supaya direktur teknik lebih membenahi pembinaan gitu, siapa yang harus ngingetin seharusnya? Sebetulnya dia tahu karena dia kan ikut FIFA course tentang technical director. Oke. Jadi dia ikut tentang FIFA course technical director, itu ada handbooknya. Jadi itu yang filosofinya ditegaskan. Pelatih tim nasional kerja untuk tomorrow, buat besok. Artinya result. Tapi technical director, direktur teknik kerja untuk masa depan, for the future. Artinya apa? Dia siapin semua itu, fondasinya. Iklimnya, environmentnya disiapin. Sudah tahu Pasti. Wong bukunya ada kok. Oke. Nah, Saya aja punya. kalau sudah tahu, Ya, yang menilai siapa? ya itu harusnya exco kan, dalam membangun struktur organisasi dan job desk-nya itu kan harus benar. Cuman karena mungkin disuruh juga sama ketua umum untuk dampingi Sinteyong, ya yang itunya nggak dikerjain. Oke. Atau ada kayak semacam di bawahnya direktur teknik, dia Ya, yang harusnya lebih banyak. untuk kepelatihan sih saya lihat ada pendelegasian ya ke asosiasi pelatih. Jadi untuk peningkatan kualitas pelatih, kursus pelatih, lisensi pelatih yang tangani asosiasi pelatih. Tetapi kan banyak pernak-pernik yang lain. Misalnya liga kita, Liga 1 kan klub-klub kita kan masih belum ada yang misalnya Liga Champion Asia. Kan itu harus jadi pemikiran. Bagaimana klub-klub kita bisa kompetitif di Liga Champion Asia misalnya. Jangan cuma AFC Cup. Bahkan di AFC Cup kita kalah sama Kamboja kemarin. Bali United juara Liga 1 kalah sama klub Kamboja. 5-2-5. Kan sedih dong. Bukan sedih apa ya. Yang kalah Bali United, yang miris kita semua gitu loh. Oke. Yang miris Indonesia gitu loh. Nah itu yang harus jadi bahan pemikiran direktur teknik itu. Kenapa Sinteyong masih beresin passing? Kan itu yang harus diberesi. Dia harus turun ke bawah. SSB-nya kah? Pelatih-pelatih usia mudanya kah? Atau lapangannya memang yang kurang benar di kita. Jadi pemain kita nggak terbiasa passing bagus gitu loh. Dan infrastruktur, artinya kan bicara tentang infrastruktur, bicara tentang kebutuhan training center dan sebagainya, itu di area dia. Itu sampai kapan kita harus bicara di area ini supaya siap dan bisa langsung dilatih oleh pelatih? Kayaknya panjang. Karena setiap periode Kok sedih sih dengernya? Karena setiap periode pikirnya shortcut aja kan, untuk kepentingan periodenya, rezimnya gitu. Padahal kalau mikir jangka panjang kan sebetulnya memberikan warisan sih. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke Piala Asia nih. Ke tantangan Indonesia di sana gimana? Pasti berat. Secara sepak bola pasti berat. Karena lawan-lawan yang saya bilang tangguh tadi. Kita kan belum masuk lah kelompok 16 besar Asia itu belum. 16 besar di atas belum. Karena jagoan-jagoannya kita ada di berapa? Gitu. Ini kan 24. Jadi sejak 2019 Piala Asia itu finalisnya 24. Kita di 24. Ya kita 24 masuk lah. Cuma kan top levelnya ada 16. Sementara untuk yang ke Piala Dunia itu biasanya yang ada di 8. Nah itu kan udah ketahuan tuh kan, ada Australia, ada Korea Selatan, ada Cina, ada Jepang, Qatar, Arab kayak begitu. Belum yang dari pecahan Uni Soviet, Uzbekistan dan sebagainya. 8 udahlah, kita nggak usah ngomong ke sana. Yang 16? Ya itu tadi masih bisa terus bersaing. Lah kan di ASEAN aja kita masih ngap-ngapan lawan Vietnam, Thailand kan. Di AFF sama SEA Games kan kita kelihatan masih berat lawan mereka.
Oke. gitu loh. Kok sedih sih dengernya? Bikin semangat dong. Ya sedih sih makanya gimana ya bikin semangatnya apa ya? Ya apa gitu ya? Saya harus berbohong Oh berarti. iya. Ya paling tidak, Indonesia nanti bisa kok ke 16 kalau 1, 2, 3, 4 ini apa? Ya semoga lah, semoga. Ya, Cuma kan kalau semoga, dari 1, potnya 2 nih. kalau kita pahami bola kan teknisnya udah ada drawingnya kan paham. Yang rankingnya terendah kan pasti ditaruh di pot terakhir. Nanti kan pot yang hebat-hebat dibagi gitu kan. Pasti kita akan ketemu lawan tangguh lah. Iya. Tuan rumah Tadinya China, tapi mundur karena Terus? alasan COVID dan sebagainya belum siap, jadi belum mungkin nggak ditentukan. Indonesia ngambil kesempatan itu. Repot ya, karena Mei kalau jadi tuan rumah Piala Asia terus dilanjutin Juni Piala Dunia, sulit lah, repot lah secara persiapan. Itu tadi kan yang mepet waktunya tahun depan. Mei ke Juni Piala Asia, Juni ke Juli Piala Dunia. Oke, itu untuk Piala Asia tuan rumah kita kayaknya agak repot ya buat Iya, menurut saya nggak realistis lah. Mepet dengan mepet. Piala Dunia U20. Oke. Nah, tadi aku masih penasaran kan supaya paling enggak tim kita enggak di 24 banget gitu. Iya. Apa aja sih yang bisa dilakukan dan di-push gitu? Ya jangan 23 juga, ya paling enggak 20 ke bawah lah gitu. Ya agak bagusan lah di 16 maju terus. Apa aja tuh? Kayaknya susah banget jawabnya. Susah banget jawabnya. Karena timnas itu harusnya kan output. Timnas itu output. Prosesnya kan harus dijalani di bawah ini, yang termasuk kompetisi. Selama kompetisinya masih seperti ini, beritanya berat. Berat beritanya. Selama juara liga kita masih kalah sama Kamboja tiba-tiba dengan skor yang aneh 25, ya sulit lah. Shin Tae-yong bukan pesulap. Dia dengan kualitasnya bisa meningkatkan kualitas timnas, oke lah. Tapi pasti itu shortcut. Maksud saya itu hanya periodik yang sesaat lah. 2-3 tahun bisa. Tapi yang sustainnya, sepak bola kita sustain terus gitu, seperti negara-negara maju, itu kan sulit. Karena kan harus didorong dari bawah. Klub-klubnya harus sehat, muncul pemain-pemain bagus, kompetisinya harus sehat gitu kan. Kompetisinya banyak curiga gimana? Banyak tanda tanya. Isu wasitnya masih sering kali offset tidak offset, ya kan berat lah. Okay. Kalau masih di level itu gitu loh. Isunya. Iya. Aduh, gimana nih? Lanjut nggak? Beresin rumahnya. Beresin rumah ya, beberes dulu gitu ya. Iya, beresin beberes rumah itu biasanya nambah yang bantu gitu kan, nambah ART. Kalau pengen cepat kan, asalnya ART-nya 1 misalnya, ART-nya 5. Jadi cepat kan beres-beresnya gitu. Ini apa bisa begitu juga kita? Enggak sesederhana itu. Karena itu tadi, ya mirip lah seperti situasi negeri ini lah. Apa ya, banyak aromanya gitu loh. Jadi kadang sepak bolanya cerminan ya. Ya, betul. Oke. Ya kadang kan di pemerintah juga keluar kebijakan A, publik ribut, revisi, ya kan? Itu terjadi beberapa kali gitu. Apalagi ketika bicara tentang kompetisi profesional. Jadi kepentingannya campur aduk tuh. Bisnis di sana, kepentingan sepak bola. Jadi siapa yang bisa menciptakan equilibrium sebetulnya? Equilibrium itu keseimbangan antara berbagai kepentingan itu. Di kita belum. Iya. Seronok gitu. Kasa seronok apa menor. Oke, Bung Toel, aku sih pengen berharap ini Bung Toel diakhiri dengan satu kalimat yang apa ya, paling enggak semangat lah gitu kita menuju ke Piala Asia. Semangat Piala Asia apa ya? Ya apa ya, jadi itu pertanyaan paling sulit tuh. Susah ya. Iya, saya harus jawab apa ya? Kasihlah kalimat sesuatu yang kita tuh oke, Piala Asia siap, apalah gitu. Iya, oke, gini kan ada Piala Eropa, kita selalu nonton itu, ada Piala Amerika. Piala Asia ini panggung elit. Kita bersyukur lah bahwa kita akhirnya ada di sana, di 24 finalis. Semoga hasilnya baik. Semoga ada kemenangan ketiga, kemenangan keempat, bisa lewatin grup aja.
Karena kita mengawali Piala Asia kan dengan gol spektakuler Widodo. 96 Widodo bikin gol spektakuler. Gol yang dianggap gol terbaik Piala Asia sepanjang masa. Widodo Ceputro. Jadi adalah sebetulnya sejarahnya kita di event itu. Jadi ya saya pikir publik ya harus menyambut itu aja dulu lah. Oke. Susah itu pertanyaan, Mbak. Susah. Ya udah Bung Toel, kita saksikan aja ya. Ya, Ujungnya gimana? ujungnya gimana? Oke, thank you Bung Toel. Sama-sama.